Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di hari yang baru ini, Kamis, Pastor Randy kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dan mengajak kita memuji Tuhan Yesus dan berdoa untuk kesembuhan, kesehatan Bapak Ibu sekalian, orang tua, kerabat, anak-anak yang sedang sakit. Lewat doa aliran kesembuhan, mereka boleh ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, silakan dibagikan, dibantu tap-tap layarnya, di-share. Pujian ini akan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Waktu yang tepat Tuhan Yesus menolong setiap doa-doa kita. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hore! Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. Kau kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yeay! Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Terberkati banget deh. Ujian ini memberkati saya, memberi penguatan, dan jutaan orang disembuhkan lewat ujian penguatan ini. Siapa yang baru bergabung, sudah dengarkan pujian ini, lebih lagi pasti engkau mengalami kelegaan, penguatan. Waktu yang tepat, apapun pergumulan kita, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kita dan memberkati dan meluputkan kita dan menyembuhkan kita. Dengarkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjawab doa-doa kami. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah
izinkanlah kasih Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang engkau doakan. Yesus menjawab, yes, lebih dari yang engkau harapkan. Amin. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang engkau harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Ku kan melihat Yesus jadikan semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus itu setia banget loh. Setia banget. Ketika rame-rame, setia banget. Tuhan Yesus itu setia banget. Dia Tuhan yang setia. Setia banget. Ketika rame-rame, setia banget. Setia banget. Setia banget. Tuhan Yesus itu setia banget. Lewati badai, lewati gelombang, lewati masalah, Tuhan Yesus setia banget. Tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanmu. Setia banget. Tuhan Yesus setia banget. Sekalipun kau berjalan lewat lembah kelam, namun tangannya selalu menopang hidup kita. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Dengarkan ini. Yesus berfirman, jangan takut. Yesus berimu kemenangan. Yesus Tuhan telah berjanji
tak sekalipun dia ingkari kesetiaannya sungguh terbukti di sepanjang hidupmu. Untuk selamanya yuk berjanji, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Tuhanku yang setia banget. Rame-rame setia banget. Tuhan Yesus itu setia banget loh. Lewati apapun hidup ini, engkau tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Yesus beserta kita. Dia Sang Immanuel. Amin. Amin. Saat kau dalam ketakutan takut, dengar ini, Yesus hadir di sisimu. Firman-Nya berkata, Yesus berkata, jangan takut. Yesus berimu kemenangan. Yesus Tuhan telah berjanji, tak sekalipun Dia tinggalkan. Kesetiaannya sungguh terbukti di sepanjang hidupmu. Untuk selamanya yuk kita berjanji sama Tuhan, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Tuhanku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Tuhanku yang setia. Saya berdoa saat pujian tentang kesetiaan Tuhan ini, saudara-saudara dengar, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang sedih, engkau mendapatkan kelegaan. Tuhan Yesus tetap sama, Dia setia, tidak pernah meninggalkan kita. Lewati badai, gelombang, masalah, kelemahan, penyakit, Dia berjanji selalu ada di sisimu. Pujian ini memberkati, menguatkan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kau berjalan lewat lembah kelam, namun tangannya selalu menopang hidupmu. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Dengarkan firman-Nya berkata,
Yesus berkata, jangan takut. Yesus berimu kemenangan. Yesus Tuhan telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Tuhanku yang setia. Amin. Tuhan, ampunilah kami yang selama ini belum setia kepadamu. Lewat pujian ini, kami kembali kepadamu ya Tuhan. Hantarkan jiwa kami untuk ada dalam dekapan pelukan kasih-Mu ya Roh Kudus. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Yesus berkata, jangan takut. Yesus berimu kemenangan. Yesus Tuhan telah berjanji, tak sekalipun kita ditinggalkan. Tidak. Kesetiaannya sungguh terbukti di sepanjang hidupmu, untuk selamanya. Yuk, sama berjanji yuk, kami kan setia melayani dan mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Tuhanku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Tuhanku yang setia. Amin. Tidak ada Tuhan yang setia, hanya Yesus Kristus setia sampai selama-lamanya. Setia banget, ketika rame-rame setia banget. Kesetiaannya melingkupi setiap kita saat ini. Dengarkan sabdanya, engkau pasti dikuatkan dan terberkati. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Bapak Ibu terkasih, sebelum Pastor Andy mendoakan kita sekalian yang mau didoakan, izinkan saya membagikan firman Tuhan untuk mengajak setiap kita, khususnya yang sedang sakit,
untuk jangan lagi menyimpan kepahitan di dalam hidup ini. Tanggalkan kepahitan, lepaskan pengampunan, supaya Bapak Ibu sekalian sembuh kau, sehat kau, baik keadaanmu. Karena kepahitan, kegeraman, kebencian itu bikin susah, itu bikin batal kita lasakno, berat hidupmu tadi dalam bahasa Makassar, bikin susah, bikin abot bahasa Jawa. Mentang-mentang dari Jawa nih abot urip rek. Mari firman yang kita akan dengar, biar sama-sama kita menjadi manusia, khususnya orang yang percaya Tuhan Yesus, tidak menyimpan kepahitan. Apalagi namanya akar pahit. Itu bisa berbagai macam, masuknya dari mana saja, termasuk dari perkataan-perkataan yang kita simpan yang jelek-jelek. Nanti bisa kanker loh. Baik, kita dengar firman Tuhan dan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Terberkati firman Tuhan, silakan aminkan, silakan dibagikan, silakan di-share, silakan di tap-tap layar. Share dan tap-tap layar bukan pastor ini cari cuan. Jadi orang jangan egois. Saya minta share dan tap-tap layar itu karena supaya Bapak Ibu mengajak lebih banyak orang dengar firman Tuhan. Saya sedang mengajak saudara-saudara untuk tidak egois, ya. Share dan tap-tap layar tidak ada hubungan dengan cuan, ya. Cuan itu kalau ada yang nge-gift. Saya tidak pernah minta gift, tapi saya minta saudara tap-tap layar supaya apa? Live ini ramai banyak yang nonton. Siapa tahu di antara mereka ada yang lagi susah, lagi sedih, lagi berat hidupnya, dengar firman. Mereka terberkati. Siapa? Saudara yang ambil bagian itu. Jadi tuduhan dengan mengatakan pastor live cari cuan, saya mau jelaskan di sini bahwa share dan tap-tap layar bukan cari cuan, tapi mengajak saudara meramaikan live ini. Ini live penguatan, bukan live cari untung, bukan live door prize, bukan juga live minta-minta. Ini live penguatan. Siapapun datang ke sini dengan berbagai masalah, pergumulan, mereka mendapat penguatan. Dengan saudara like dan share, Bapak Ibu berarti mengajak orang meramaikan live ini, sama-sama mereka mendapat penguatan. Baik, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan, supaya hal-hal yang salah tentang pikiran Bapak Ibu menuduh live ini cari cuan, itu bisa dipatahkan dengan penjelasan tadi, ya. Firman Tuhan akan kita baca beberapa bagian. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, saya mengajak kita melihat di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Puji Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai
sampai 32. Puji Tuhan, puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Firman Tuhan Yesus, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Bapa yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan. Saudara kasih tanda, kepahitan itu harus dibuang dari hidup kita. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kepahitan yang engkau simpan itu di mata Tuhan adalah kejahatan. Dan itu kalau saudara-saudara tidak membuangnya, hendaklah dibuang, maka akan mendukakan Roh Kudus Bapa yang sudah dimateraikan kepadamu menjelang hari penyelamatan. Bisa Bapak Ibu aminkan dan pahami ya, bahwa jangan lagi kita menyimpan kepahitan dalam hidup ini. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah. Ramah itu apa? Ramah itu apa? Ramah itu adalah murah senyum, supel, lemah lembut. Hendaklah saudara-saudara ramah. Makasih. Ada yang bilang ramah kayak Pastor Andi. Masa sih? Iya, ramah itu juga murah hati. Ramah itu rendah hati. Nah ini yang kita mau ikutin, ini yang kita mau lakukan, ini yang kita mau teladani gitu. Jangan jadi anak Tuhan kepahitan. Kalau kepahitan itu tampak di wajahmu gelap, ya, tampak di wajahmu gelap. Wajahku terang karena ada lampu. Tapi kalau saudara kepahitan, menyimpan kepahitan, sekalipun orang Kristen, ya, wajahmu itu tampak suram, ya. Jadi kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kepahitan dibuang, ya dibuang. Jangan disimpan-simpan. Jangan jadi wasiat kita, jangan. Buang ya buang, putuskan ya putuskan. Berhenti ya berhenti. Tanggalkan ya tanggalkan. Dan mari sama-sama kita hidup ramah terhadap seorang yang lain. Penuh kasih, kasih pakai mesra lagi, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Bapa dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum Pastor mendoakan saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari tanggalkanlah kepahitan dalam hidupmu. Mungkin saudara pernah diejek orang, direndahkan orang, ditipu orang, ya,
disakiti orang, dijolimi, atau diperlakukan tidak adil dalam hidupmu. Dan ini jadi luka yang tersimpan lama jadi kepahitan. Kepahitan ini kalau saudara tidak membuat dari hidupmu, engkau yang rugi. Kalau semisal engkau kepahitan karena kata-kata orang yang busuk dan engkau simpan dalam hatimu, hati-hati, itu bisa menjadi pemicu kanker. Ya, sebentar Pastor coba lihat, buka satu ayat tentang hal ini. Dan kita harus betul-betul tanggalkan namanya kepahitan dan akar pahit dari hidup kita. Lalu apa? Mengampuni. Termasuknya luka batin, luka dengan figur bapa, figur mama. Mengampuni. Ya, sakit hati sama bos, sakit hati sama gembala, sakit hati dengan pimpinan, tetangga, kamu harus mengampuni. Kamu harus mengampuni supaya baik keadaanmu. Pengampunan membuat kita baik, tapi kepahitan akan membuat kita sakit. Ya, saya kasih contoh satu ayat di dalam 2 Timotius 2 ayat 17. Bagaimana namanya penyakit kanker? Salah satu pemicunya yang Alkitab katakan itu perkataan yang menjalar. Perkataan yang baik membangun, tapi perkataan yang busuk itu hak orang yang ngomong. Ya, tapi mengenai saudara dan saya, jangan kau simpan perkataan busuk orang lain di hatimu. Rugi, bisa kanker. 2 Timotius 2 ayat 17. Ada tertulis firman Tuhan di bagian A saja. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Ini seumpama ada orang buang sampah. Biarkan dia buang sampah di tempatnya. Jangan kau masukkan dalam hatimu. Itu yang bodoh siapa? Yang bodoh diri sendiri. Sampah kok disimpan dalam hati. Orang buang sampah di tempat sampah, kenapa lantas masukkan di hatimu? Ayo, tanggalkan pahitan. Demikian pun juga orang kata-kata busuk, kata-kata jelek, sumpah serapah, kan dari mulutnya dia. Nanti dia yang akan diminta Tuhan pertanggungjawabkan. Tapi mengenai kamu dan saya, untuk menyimpan kata-kata itu dalam hati, keputusanmu. Dan cilakanya, kalau kata-kata sampah, kata-kata busuk, kata-kata tidak bermakna, kata-kata sial, kata-kata negatif itu kau simpan dalam hatimu, itu keputusanmu. Dan hati-hati, perkataan yang busuk itu bisa menjalar dan mengakibatkan kanker. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 12 ayat 15, ya, satu ayat ini, lalu izinkan Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu yang mau melepaskan diri dari kepahitan dan saling mengampuni. Ibrani 12 ayat 15, firman Tuhan Yesus, jagalah supaya jangan ada seorang pun
menjauhkan diri dari kasih karunia Bapa, agar jangan tumbuh yang namanya akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan bukan hanya dirimu, tapi mencemarkan banyak orang. Perkataan membangun itu seperti radiasi yang bisa mempengaruhi. Demikian pun sebaliknya, perkataan yang busuk, yang buruk itu juga bisa menular, memberikan sesuatu yang berdampak baik atau buruk, tergantung apa yang didengar dan keputusan orang itu mau terima atau membuang di tempat sampah. Ingat, buanglah sampah di tempatnya. Sampah di tempat sampah, bukan di hatimu, bukan di hatiku. Hatimu dan hatiku tempat bersemayam Roh Kudus. Akar pahit, kepahitan, tanggalkan, buanglah. Itu semua adalah dusta dan jahat di mata Tuhan. Hendaklah Bapak Ibu sekalian saling mengampuni dan saling ramah terhadap seorang dengan yang lain. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan ini masuk dalam hati kami, berkuasa, hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, izinkan saat ini Pastor Andy mendoakan saudara yang sedang sakit. Silakan taruh tanganmu di tempat yang sakit sekarang juga. Puji Tuhan. Aliran kesembuhan mengalirlah di setiap tubuh yang sedang sakit. Tangan yang atasnya mereka tumpangkan di tubuh mereka. Aliran kesembuhan, aliran kesembuhan, aliran kesembuhan mengalirlah, memberkati tubuh itu, menyehatkan dan memberikan kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus Kristus, tubuhmu disembuhkan. Mari angkat dua tangan saat ini. Bersyukur. Bersyukur. Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan rahmati kepada kita saat ini. Bersyukurlah karena firman Tuhan datang mengajak kita hidup baru. Tanggalkanlah semua kepahitan, kegeraman, dusta di hadapan Tuhan. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, supaya Ia meluruskan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, buat lawatan kasih-Mu yang kami terima saat ini. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita rajin-rajin ibadah. Ya, sekalipun saudara-saudara pemulihan, rajin-rajin ibadah. Saya percaya dengan doa-doa yang kita baru naikkan, saudara-saudara mendapat berkat kesehatan. Siapa yang terberkati? Saya. Dengar kalian, Tuhan Yesus setia, tidak pernah tinggalkan kita, selalu ada bersama kita. Kasih-Nya meliputi hidup kita. Amin. Saat melintas
langit yang biru. Saat kau lewati lembah yang kelam, ingat, tetap tersenyum. Hore, tetap ibadah. Pasti Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Cayo, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Haleluya. Yesus setia banget untukku, untukmu, untuk setiap mereka. Kasih-Nya tidak tebang pilih, kasih-Nya sempurna. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong kita. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yes, amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, ini live kita ditonton kurang lebih 20.000 orang saat ini, ya. Saya akan mendoakan air minum masing-masing. Biar dalam berkat Tuhan, air minum itu diberkati. Dan banyak kesaksian, mereka minum menjadi air obat, air doa, healing water, air sulap. Itu istilah-istilah mereka yang mereka alami, ya. Keajaiban kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir menjamah hidupmu. Termasuk saya berdoa untuk setiap pelayanan Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan. Hari ini keajaiban belum berhenti. Jadilah hamba Tuhan yang percaya keajaiban. Seperti saya percaya keajaiban bahwa dari live sederhana ini, kalau Tuhan memberkati keajaibannya, maka tidak mustahil ditonton oleh puluhan, ratusan, bahkan jutaan orang setiap hari. Dan terjadi karena keajaiban itu masih ada dalam kesehatanmu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, termasuk di dalam gereja Bapak Ibu, di dalam pelayanan, termasuk dalam hal penyediaan sumber dana, kebutuhan pelayanan. Tuhan sanggup menyediakan. Saya bersaksi, saya contohnya hari ini Tuhan namanya Jehovah Jireh, betul-betul sangat nyata, penyediaannya sempurna. Saya akan ulangi pujian Surya Bersinar karena tadi banyak yang tersentuh, banyak yang rindu, banyak yang terberkati.
Sambil saudara siapkan air minum, Bapak Ibu terkasih, setelah pujian ini saya akan berdoa mohonkan berkat healing water untuk setiap air minum. Siapkan masing-masing sejak sekarang. Puji Tuhan. Makasih. Puji Tuhan. Kesetiaan Tuhan selalu ada bersama kita sebagai tuntunan langkah orang benar. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, ingat ini ya, tetap tersenyum-senyum, tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus itu baik banget. Ayo ketik rame-rame, baik banget, baik banget, baik banget, baik banget Tuhan Yesus. Dia mau menyelamatkanku, dan menyembuhkan kita semua yang sakit. Angkat tangan dan berkata bersama-sama, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus baik banget. Amin, amin. Tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yeay, puji Tuhan. Bapak Ibu yang sudah siapkan air minumnya, Esther mau minum sekarang dan mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Saudara mau bersama-sama, silakan Bapak Ibu bisa angkat air minumnya. Ingat loh ya, ini air minum biasa dan saya manusia biasa. Saya hamba Tuhan yang suka berdoa dan membantu melayani doa saudara-saudara. Viralnya kesaksian banyak keajaiban kesembuhan lewat healing water itu sekali-kali tidak menjadikan saya sakti loh ya. Saya tetap Andi Simon biasa, orang biasa, seorang pemuda, merasa muda nih ya, yang belajar melayani Tuhan, belajar day by day semakin baik, semakin berkenan, semakin mau belajar hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu saya. Jadi dengan viralnya kesaksian kesembuhan baik lewat pelayanan online ini
ataupun onsite ataupun healing water tidak menjadikan pastor dikultuskannya. Ingat baik-baik ya, saya nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Saya bukan sang penyembuh, tetapi saya kenal siapa itu sang penyembuh sejati. Namanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik banget. Amin. Di tangan Bapak Ibu sekalian, air biasa. Saya mohonkan berkat dari Bapa di surga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, menjadi healing water. Minumlah dan sembuhlah engkau dari segala macam penyakit dalam berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan diminum dan pasti deh jadi berkat banget bagi Bapak Ibu sekalian. Oh ya, tambahannya sebelum saudara minum, bagian di Balikpapan yang perlu healing water, silakan datang ambil tiap hari gratis. Ya, tiap hari gratis. Yang di luar kota tidak ada pengiriman dan memang nggak perlu dikirim. Cukup ikut live streaming saja, doakan air minum masing-masing sama manfaatnya. Jelas ya, supaya kita membatasi ataupun tidak beri ruangan bagi oknum-oknum pelaku penipuan yang memanfaatkan nama saya untuk tujuan-tujuan untuk merugikan orang lain. Minumlah, jadi berkat. Bless you, bless you, bless you. Habis aus. Selama kami menyembah Tuhan Yesus, yeay, kami percaya mujizat itu masih ada. Amin. Selama kami percaya pada Tuhan Yesus, aku melihat pertolonganmu sungguh nyata. Amin. Amin. Siapa nih yang terberkati dengan doa-doa yang baru saja kita naikkan? Saya. Wow, 1M like di TikTok pagi-pagi. Puji Tuhan banget. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, netizen, pemirsa. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Sekalipun 7 kali dimurnikan, tetap murni. Seperti emas yang murni. Tuhan jalannya sempurna. Janji Tuhan murni. Berbahagialah orang yang berlindung kepada mujizat. Yes. Setiap hari ada mujizat. Setiap hari. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yeay. Dor, tepat jam 7
Wita. Hari ini saya bisa senangkan pemirsa yang tepat jam 7 minta doa berkat. Kadang-kadang meleset, kadang kecepatan. Itulah namanya manusia. Kadang-kadang mau tepat, tapi ternyata meleset karena sebagai mau kantor, kerja, melayani. Habis ini berdasarkan doa berkat, lanjut testimoni. Angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian. Di akhir daripada live streaming hari ini, terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk kita sekalian. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah usaha, lumbung-lumbungmu, studi anak-anakmu. Apa yang engkau kerjakan, tanganmu diurapi, berhasil, sukses, dan beruntung. Semua berkat ini dalam proteksi Tuhan. Sepanjang hari ini engkau dilindungi, engkau dijagai, kasih setia Tuhan ada atas setiap kehidupan kita. Darah Yesus mentahirkan, melindungi, menyucikan, menguduskan setiap kita. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, amin, amin. Saya materikan semua pelayanan sepanjang hari ini, doa-doa dan Bapak Ibu sekalian, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus tunjukkan kasih setianya. Yesus menyediakan yang kau perlu. Yesus setia. Yesus itu kasih. Yesus baik banget. Dulu, sekarang, esok, selamanya. Yesus tunjukkan kasih. Sama-sama, terima kasih juga sudah ikut live streaming. Hore! Selesai untuk hari ini. Saya juga mau olahraga dulu deh. Habis olahraga baru sarapan. Masuk hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Terima kasih pastorku, live-nya, pujiannya, doanya, amin. Sangat memberkati. Yeay, dapat paus dari Cece Ciara. Bless you. Makasih semuanya. Bye-bye. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.